Semangat, semangat. 1, 2, 3. Yuhu! Asik. Pulang sekolah memang paling asik kalau langsung nyebur. Apalagi kalau airnya jernih begini. Jadi ingin balik lagi, dan lagi. Kolam alami ini namanya Danau Biru. Kata guruku, sumber airnya berasal dari mata air yang keluar dari sela-sela tebing di dasar danau. Uniknya lagi, danau ini punya saluran alami yang menembus sampai laut loh. Pantas saja airnya selalu bersih. Karena ketika surut, kotoran seperti daun kering dan lainnya ikut terbawa sampai ke laut. Semua terbentuk secara alami. Hebat ya. Apapun itu, yang penting kami bisa merasakan segarnya mandi di Danau Biru. Cihuy. Satu, 2, 3. Ayo tangkap, jangan sampai lepas. Beginilah cara warga di desa kami menangkap ikan. Seru dan ramai. Tua muda ikut semua. Ayo semangat. Nah, ikan-ikan ini dipelihara sebelum sawah ditanami padi. Kata paman, kotoran ikan bisa menyuburkan sawah dan hasil padinya bisa melimpah. Oh iya, perkenalkan, namaku Ridwan. Aku si Bolang dari desa Parombean. Dan ini ketiga sahabatku, Iman, Gunawan, dan Fajar. Wih, besar-besar ikannya. Sampai-sampai memegangnya harus dipeluk. Ikan mas ini berumur 1 tahun dan berat per ekornya mencapai 2 kg. Di desa kami, 1 kg ikan mas dihargai 100 sampai 150 ribu rupiah. Makanya banyak warga di desa kami memelihara ikan mas sebagai tabungan. Ayo, kumpulkan terus ikannya supaya sawahnya bisa segera ditanami padi. Bolang padidi ko meka, ko alaway. Nataya mo ko mama jo bolang. Kalau sudah, saatnya membersihkan diri nih. Wah, sepertinya teman-teman sudah menunggu. Tapi hati-hati menyeberang jembatannya, licin. Segar rasanya. Habis mainan lumpur, langsung mandi-mandi dengan air bersih. Air di sungai ini cukup dingin karena berasal dari Gunung Latimojong. Saat kemarau panjang seperti ini, sungai dari mata air Gunung Latimojong tidak kering. Meskipun jumlah airnya sedikit. Oh iya, jangan lupa bersihkan alat-alat tangkap ikan kita ya teman. Kebersihan kan sebagian dari iman. Bolang, pola mau kamu, mawat kami jote dong. Wah, hampir lupa. Untung ibu mengingatkan. Mudah-mudahan kerbaunya belum terlalu haus. Ini dia cara membuat jinang. Menambahkan garam ke dalam air minumnya. Karena musim kemarau panjang dan jauh dari sumber air, kami harus mengambilkan kerbau kesayanganku ini air minum.
Garam ini berguna sebagai mineral tambahan untuk kerbau. Makanya mereka suka sekali dengan garam. Giliranku memberi minum. Tuh kan, kerbaunya langsung meminum semua air di bambuku. Kata bapak, garam juga berguna agar nafsu makan ternak bertambah. Seekor kerbau membutuhkan sekitar 60 gram garam setiap harinya. 4 air di wadah bambu ini sebenarnya masih kurang. Nanti aku ambilkan lagi ya. Hari ini kami akan mencari daun turi. Daun ini biasa digunakan untuk mengentalkan susu kerbau. Daun turi biasa tumbuh di bebatuan. Hati-hati ya, karena jalanan cukup curam. Pegang tangganya yang kuat ya teman-teman. Daun turik ini sudah mulai susah didapatkan di sekitar desa karena banyak warga yang memanfaatkannya. Petik bagian daunnya saja ya, dan ambil secukupnya, supaya tidak sulit kalau mau mencari daun turik lagi. Karena Bapak sudah ahli, Bapak tidak memerlukan alat bantu seperti tali atau tangga. Hihihi, keren kan? Oh pulang, melam ko budang de. Lemo. Budak mereka bola. Siamo pano kami. Tapemo. Pemo. Rengi saja. Rengi. Nah, ini kerbau kesayanganku. Namanya Pampang. Kerbau di daerah kami cukup berharga loh, karena sebagian besar warga Toraja memerlukan kerbau untuk acara adat atau dijadikan kerbau aduan. Kerbau ini dimasukkan ke dalam kotak khusus supaya aman dan tenang ketika diperah. Tenang aja kerbau, kami sudah biasa kok masuk ke kotak ini. Untuk memerah susunya, aku serahkan ke ahlinya saja, ibuku. Bolang aja budak minta susun na to. Iyo. Gara kita todang ke ka. Peponoi pina mabalo ya lalangke. Dan setelah kerbau tenang, aku pun bisa mencoba memerahnya. Oh iya, harga susu kerbau di desa kami lebih mahal dari harga susu sapi loh. 1 liternya berharga Rp80.000. Berbeda jauh dengan susu sapi yang 1 liternya berharga Rp15.000. Paalo ko. Sekarang saatnya kita membuat dangke. Makanan berbahan dasar susu ini memerlukan daun turik agar menggumpal. Dangke adalah keju alami yang sudah dibuat selama turun-temurun. Nah, agar dangke lebih menarik dan berkhasiat, kita buat dangkenya menjadi warna-warni yuk. Aku membuat warna hijau dari daun katuk. Kata ibu, selain menjadikan warna hijau, daun katuk berfungsi untuk memperlancar ASI. Sedangkan Iman membuat pewarna merah dari batang kayu sapang. Kata guruku, kayu ini berfungsi untuk menyembuhkan kanker. Kakak Anis memisahkan daun turik dengan batangnya. Karena yang digunakan untuk mengeraskan hanya getah daunnya saja. Setelah daun katuk halus, campur dengan sedikit air dan saring. Daun turik cukup diremas dengan sedikit air. Getah daun turik ini yang nantinya dapat mengentalkan susu. Getah daun turik tidak berwarna, jadi tidak merubah warna asli susu. Setelah semua bahan siap, panaskan susu sampai mendidih.
Lalu masukkan air dari daun turik dan aduk-aduk sampai susu menggumpal. Kalau semua susu sudah menggumpal, langsung pisahkan menjadi 3 bagian. Dan susu yang sudah menggumpal langsung diberi pewarna alami. Untuk kayu sapang harus direbus lagi supaya warna merahnya keluar. Untuk pewarna yang lain langsung campurkan saja ke adonan susu. Nah, kalau semua sudah siap, langsung masukkan saja ke cetakan batok kelapa ini. Tekan-tekan adonan agar susu yang menggumpal terpisah dengan yang encer. Cetakan dari batok kelapa ini sudah digunakan dari zaman kakekku dulu. Nah, jadi keren kan warnanya? Ini dia, dangke warna-warni. Eits, tapi belum selesai. Potong tipis-tipis dulu dangke warna-warninya. Semakin tipis potongannya, semakin cepat matang ketika dibakar. Bungkus semua dangkenya menggunakan daun pisang. Do, nakande kita iman. Anda mo mengkande iman na ida pa na dito no. Dan bakar semua dangkenya sampai matang merata. Daun pisang mengeluarkan aroma yang sedap ketika dibakar. Jadi dangkenya tambah nikmat deh. Panggang dangke sekitar 5 menit saja. Kan dangkenya sudah matang sebelum dipanggang. Ini dia dangke panggang yang sudah matang. Warnanya menarik kan? Dan yang pasti menyehatkan. Karena dibuat dari pewarna yang mengandung banyak khasiat. Saatnya makan. Jangan berebut ya. Semua kebagianku. Itu dia mereka, si lumba-lumba. Mamalia ini memang selalu melintas di jalur ini di pagi hari. Karena hidup dalam kelompok atau keluarga, biasanya mereka akan terlihat berenang bersama-sama. Lumba-lumba sangat sosial, gemar bermain, teliti, dan cerdas. Lumba-lumba menggunakan suara sebagai indera penglihatannya. Selain berfungsi sebagai penglihatan, suara lumba-lumba juga digunakan untuk melumpuhkan mangsanya loh. Saat lumba-lumba mengeluarkan suaranya untuk mencari ikan-ikan kecil makanannya, ikan-ikan kecil menjadi tidak berdaya. Sudah siang. Sebaiknya kita langsung saja yuk ke rumah nenekku. Kumai tenang ini kapota. Pak ini naik masa tenang ini kapota, tenang sama onin pala. Mai mo kayo ang mai lamaraton. Desa Lia di Wangi-Wangi Selatan memang terkenal sebagai desanya para penenun. Nenekku adalah pengrajin yang pandai membuat kain tenun khas corak Wakatobi. Gak semua orang bisa menenun kain Wakatobi ini. Banyak orang datang kemari hanya untuk membeli kain buatan nenekku. Baiklah, misi menjalankan tugas dari ibu sudah selesai. Saatnya kita main lagi. Wuhuu! Lompat! Kawan, mata air tempat kami bermain ini namanya Eemoito. Berada di Desa Lia, Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bukan sembarang mata air loh.
tempat kami bermain ini unik tuh. Saat air laut surut, air di kolam akan terasa tawar. Dan saat air laut pasang, akan berubah menjadi asin. Kata orang-orang, ini karena kolam mata air berada tak jauh dari pantai. Jangan senggol-senggolan dong. Danau yang ada di kampungku ini namanya Tailaro Nto Oge. Satu-satunya danau di tengah Pulau Karang Kapota. Di sini banyak sekali ditumbuhi bakau yang akan kita cari nih. Yuk, kita adu cepat untuk sampai ke sana. Kami biasa menyebutnya koli-koli. Terbuat dari batang pohon besar yang diserut hingga menjadi kapal. Naik koli-koli tidaklah mudah. Badan harus seimbang, jangan tegang, apalagi sambil melamun. Tapi kapalku sepertinya sedikit bermasalah nih. Aduh. Baru saja ingin bilang untuk hati-hati, malah aku sendiri yang celaka. Nah, ketemu juga nih yang kita cari. Tim penyerang sudah siap untuk menaklukkannya. Masuk, Peko! Selalu ada cara seru untuk melakukan sesuatu. Kami mendapat tugas dari bibiku untuk mencari buah bakau. Biar cepat, kami membagi 2 tim. Selagi tim penyerang menjatuhkan buahnya, kami, tim penyelamat, siap mengambil buah-buah yang jatuh dari bawah deh. Teman, Pulau Kapota tempatku tinggal hanyalah pulau kecil yang terpisah dari pulau-pulau besar di Wakatobi. Kalau musim laut sedang buruk dan persediaan makanan di kebun tidak mencukupi, orang-orang terdahulu kami sulit melaut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tapi nenek moyang kami tak habis akal. Mereka menjadikan bakau sebagai makanan pengganti. Makanya kami sebut dia harta karun. Tidak sulit juga mengolahnya. Setelah bersih dari kulitnya, kita tinggal merebusnya sampai berwarna kecoklatan. Lalu, potong kecil-kecil dan rendam kurang lebih 3 hari untuk melunakkannya. Tapi, Bibi sudah punya yang disimpan nih. Cukup kalau hanya untuk kudapan sore saja. Hehehe. Kalau sudah, tinggal goreng dan jadi deh. Enak. Sehabis capek bermain, rasanya pas sekali makan yang manis-manis. Temanku saja pada suka semua. Jadi lebih semangat untuk main lagi deh. Tapi tentu saja tidak lupa untuk belajar kan? Hehehe. Halo teman-teman, sebelum kita ngebola, ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tiga. Maskernya tiga. Nyawa sih.